Halo semua, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Dan pada topik kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan paling sering netizen selama 2020 sampai 2021. Dok, selama pandemi itu kan terjadi penurunan pemasukan. Terus gimana dokter mempertahankan sus anchor dan component manajemennya? Dan apa tips bagi kami yang lagi memulai bisnis terdampak pandemi? Welcome to Peng Peng Peng. Nah, ditambah kemarin aku nge-share story, bos. Ya, bisa cek story-nya tuh. Di story itu aku kesel karena di salah satu tokoku di Jogja, itu notanya ternyata masih pakai nota manual. Ya, separuh tokoku tuh udah pakai digital, tapi toko yang ini kebetulan pakai manual karena ada beberapa alasan. Ribet pas toko 6 akhir tahun. Kamu harus tahu ya, kalau tiap akhir tahun, setiap perusahaan tuh ada yang namanya tutup buku. Jadi kita menutup semua pemasukan pengeluaran dari Januari sampai Desember dan kita menutup buku untuk membuat neraca keuangan. Nah, kalau namanya kita buat neraca atau kita lagi check and recheck, kita harus memastikan tidak adanya selisih. Nah, itu memastikan nota dan uang dan jumlah setoran itu sama. Nah, notanya itu nota fisik dan itu capek banget. Kita akan bahas di dalam bisnis ini. Topik ini. Yang pertama, bisnis di kala pandemi itu gimana? Nah, kita harus memahami struktur basis dasar dari bisnis itu sendiri. Ya kan? Di dalam bisnis itu ada beberapa komponen yang penting. Kalian tuh harus belajar mengenai namanya bisnis model kanvas. Nah, tapi kalau saya terangkan ini akan sangat ribet. Bisnis model kanvas itu kalian bisa cek di Google, ada medianya. Kalau saya terangkan sendiri, itu bisa 1/6 SKS sendiri. Dan itu diajarkan di kuliah manajemen bisnis. Kita nggak akan bahas itu, karena akan terlalu sangat detail, dan terlalu sangat teoritis, dan terlalu sangat sistematis. Terus yang komponen berikutnya yang paling penting adalah kita harus mengatur yang namanya rekapitulasi dan keuangan. Ya, ini penting banget, penting. Kalau kalian nggak arahkan tentang atau paham mengenai struktur keuangan ini menjadi pondasi dasar dari bisnis itu akan ngebuat bisnis kalian tuh tanpa arah, ngeluarinnya duit di luar arah dan pemasukannya pun di luar arah. Dan akan membuat si bisnis ini akan menjadi terombang-ambing. Yang ketiga adalah R&D atau Research and Development. Nah, itu struktur dasarnya dulu, Research and Development. Nah, kita akan bahas yang komponen pokoknya keuangan. Di dalam bisnis ada yang namanya modal. Ya, modal. Modal ini sangat penting bagi kita. Modal ini bisa diraih dengan cara untuk memahami bisnis dalam pandemi itu harus paham modal dulu. Modal ini bisa diraih dengan cara satu, tabungan kalian selama jadi pegawai. Berarti jelas dong, nggak ada resiko di sini. Resikonya adalah kehilangan tabungan selama pegawai. Kalau misalkan kalian nggak tabungan selama pegawai, ada namanya pinjam uang orang tua. Ini yang paling sering dilakuin anak-anak kekinian, ngomongnya bisnis dari nol tapi ya dari orang tua, privilege. Nggak ada yang salah. Bisa aja memang orang tuanya mampu dan untuk menjadi pengalaman, bener kan? Kalau anak saya pun Alfa dan Audrey udah gede pun dia mau bisnis ya tetap akan saya modalin. Yang ketiga itu pinjem bank. Yang keempat investor. Nah, dua hal inilah, asal modal inilah yang menyebabkan bisnis selama pandemi itu banyak yang down. Ya, karena ketika kalian pinjem bank itu kalian sudah punya beban per bulan yang harus dibayar. Fixed cost. Dia tidak naik, tidak berubah-ubah. Kalian pinjam 100 juta, itu ada tenornya. Pembayaran misal 3 tahun, per bulan 3 juta dengan bunga berapa. Kalau telat denda, itu udah fixed cost. Bisnisnya belum jalan, sudah harus dibayar cicilannya. Dan bank itu tidak peduli, kamu mau rugi, kamu mau untung, kamu mau impas, itu yang penting ya cicilanmu harus dibayar. Dan tidak ada toleransi. Nah, itulah yang mengakibatkan bisnis di kala pandemi itu semua kan nggak ada pemasukan, terutama yang tatap muka. Tapi kan pengeluarannya udah jalan nih. Sewa ruko jalan dan cicilan bank jalan. Padahal nggak ada pemasukan. Akhirnya apa? Bleeding dan bangkrut. Udah bangkrut, cicilan pun tetap harus dibayar. Masa nggak ada cerita kayak, Bang X, tolong dong Pak Bos, saya itu bangkrut jadi nggak bisa bayar cicilan. Nggak ada. Asetmu disita. Sita. Nah, keempat adalah investor. Investor tuh atau partnership adalah kalian punya pengalaman, terus kalian nyetor proposal itu ke investor. Betul? Kalau investornya setuju, dia akan mengucurkan dana dan itu ditukar dengan saham. Investor ini akan mendapatkan bagi hasil dari laba setiap akhir tahun yang dinamakan dividen. Itulah pentingnya rekapitulasi tiap akhir tahun. Nah, kalau notamu manual ya, mumet kan? Kayak aku tuh pas satu toko itu. Nah, kalau selama pandemi, investor akan bertanya, duit gue mana?
Kok nggak ada laporan? Nggak ada pemasukan. Nah, ada dua investor. Investor yang paham mengenai progres bisnis, sama investor yang bodoh amat. Yang penting bagi hasil. Terjadilah masalah yang kedua. Nah, untuk membuat bisnis selama pandemi ini stabil, kenapa bisa stabil? Karena pondasinya kuat. Ketika ada income masuk, itu kan ada rekapitulasinya. Itu tidak semua penghasilan perusahaan itu dibuat pribadi. Penghasilan perusahaan itu dibuatnya perusahaan. Owner itu jadi CEO, harus digaji. Jadi titel CEO Dr. Tirta itu bukan saya sebagai owner. Saya owner sebagai CEO. CEO itu digaji. Saya tuh digaji di Susan Care. Saya nggak boleh ngambil duit dari Susan Care, saya enak jidat. Kenapa? Karena duit Susan Care itu ya buat perusahaan. Buat apa? Buat aset. Buat apa? Buat kantor, buat toko, buat bayar, buat dana talangan kalau terjadi dana darurat. Nah, kenapa bisnis selama pandemi banyak ambruk? Karena keuangan perusahaannya itu dicampur sama pribadi, terutama UMKM. Banyak UMKM yang duit perusahaan tuh nyampur sama pribadi, sehingga yang terjadi adalah duitnya nyatu. Kalau duitnya nyatu, otomatis nanti ketika perusahaan butuh apa-apa, bingung. Ya kan? Karena nyampur. Nah, inilah harus kalian kasih tahu. Makanya sebaiknya titel CEO itu bukan kalian sebagai owner. CEO itu adalah Chief Executive Officer. Ya, Executive Officer. Artinya dia itu sebagai digaji sebagai pengurus decision maker, sebagai dirut. Digaji. Bukan kamu ngambil senak jidat. Contoh CEO Bukalapak kemarin mundur. Itu digaji. Kalau nggak dia ada apa-apa ya mundur. Tirta boleh mundur dari CEO, tapi dia owner Susan Care. Itu dua hal berbeda. Jadi Dr. Tirta enak dong. Iya, saya digaji dan saya dapat laba perusahaan tiap tahun. Karena saya tunggal. Tapi ketika rugi, ya perusahaan harus ada dana talangannya. Nah, karena manajemen keuangan yang buruk dan rekapitulasi yang buruk, itu ngebuat perusahaan selama pandemi itu bleeding. Maka kalau Anda, jawabannya udah ada nih, kalau mau bisnis stabil selama pandemi adalah rapikan rekap dan laporan keuanganmu, pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, dan setiap bulan masukkan pengeluaran 20% dari laba untuk dana talangan dan dana darurat. Kalau nggak kepake bisa buat riset, tapi jaga-jaga. Misal tokomu kebanjiran, itu bisa ada biaya renovasi. Itu yang dinamakan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pun ada 3. Ada laporan keuangan, ya laporan keuangan itu ada 3. Ada yang namanya laporan aba rugi, ya ada yang namanya neraca keuangan, ada yang namanya RAP, rencana anggaran biaya. RAP itu kayak RAPBN. Setelah disahkan jadi perencanaan, setelah disahkan ya jadi anggarannya turun, yaitu sesuai. RAP, rencana anggaran itu untuk mengontrol pengeluaran. Neraca itu untuk mengevaluasi tiap tahun tuh kayak apa, kuartal tertentu, sehat apa enggak. Tapi kalau misalkan cash flow untuk mengetahui arus uangmu tuh kemana, jadi aset apa enggak. Misal saya punya 1 miliar, akhir tahun jadi 100 juta. 100 juta ini orang menganggapnya duit dikit kan. Tapi kalau di cash flow, 900 juta ini jadi apa? Jadi ruko kah? Jadi kantor kah? Jadi mobil kah? Berarti 900 juta ini tidak hanya jadi uang, tapi jadi barang, tetap jadi aset. Nah, itulah yang paling penting di dalam bisnis kalian. Nah, untuk UMKM, berarti tanya dong, Dok, berarti kalau UMKM harus pandai ngatur keuangan dong? Ya benar, harus pandai ngatur keuangan. Nah, di zaman digital sekarang, kalau kalian pakainya nota manual, akan rentan yang namanya fraud. Namanya penipuan. Rentan yang namanya salah hitung. Rentan yang namanya nota 1, ya kan buat customer. Tapi ternyata pemasukan masuk nggak ditulis di nota, jadinya penipuan, ditilep sama pegawai. Nah, untuk meminimalisir itu, terjadilah namanya nota digital. Makanya kalau UMKM mau skema dengan baik laporan keuangan, usahakan pakai nota digital. Sehingga apa? Sehingga rapi laporan keuanganmu. Nggak pakai nyatet satu-satu, tapi apa? Sudah terconvert di Excel, sehingga langsung tahu laporan keuangannya grafiknya gimana. Itu adalah cara berikutnya. Terus berikutnya adalah selama pandemi, bisnis yang baru muncul pun banyak. Kenapa? Karena semua orang di rumah ngapain? Main medsos. Tapi apakah medsos itu akan abadi? Enggak, medsos itu kayak rumah kontrakan. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook itu kayak kita numpang platform. Ya, kayak Instagram di 2021 tiba-tiba ngubah gara-gara dia pengen ngembangin TikTok, muncul Reels di 2020. Di 2021, algoritmanya Instagram sekarang kalau update video lebih potensi viral daripada update foto. Ya,
Nah, kalau kalian punya brand di Instagram, tidak beradaptasi sama Instagram, yang punya rumah, yang punya apps, maka kalian akan hilang gitu aja. Nah, ya, kalau TikTok, dulu video doang, ya kan? Sekarang ada yang namanya TikTok Shop. Kita bisa live di TikTok terus dagang. Di Twitter, sekarang ada Twitter Ads. Di Facebook ada Facebook Ads. Di YouTube bahkan ada YouTube Premium. Nah, semua aplikasi sosial media, itu kita numpang. Kita cuman pinjem aplikasi mereka untuk berdagang. Nah, karena mereka yang punya tempat, berarti sesuka mereka dong. Kita kan cuma kontrak, bener nggak? Kontrak gratisan lagi. Iya kan? Kalau mau bayar kan pakai ads-adsan. Nah, otomatis kalau seperti itu, kalau yang punya tempat, yang punya apps ini berubah kebijakan, itu akan mempengaruhi bisnis nggak? Nah, kalau toko fisik itu punya toko, berarti sejatinya di dunia digital mereka harus punya apa? Tempat. Rumah digital bagi setiap bisnis adalah website. Nah, permasalahannya bangun website itu mahal. Bener kan? Bener kan? Gimana cara sepak UMKM bisa bangun website dengan murah? Ada solusinya. Jadi kayak gini. Nah, tapi sebelum pengen tahu nih, apa sih solusi buat website murah? Aku jelasin dulu. Ya kan? Kenapa kok Susancare bisa stabil? Karena kuncinya laporan keuangan. Bener? Bener. Ya kan? Nah, Susancare tuh tokonya ada 80-an dan hampir semua toko, hampir semua yang manual akan OTW itu sudah memakai Mokapos. Enaknya Mokapos adalah dia itu di dashboardnya apps itu menyediakan lengkap, fitur yang lengkap, bisa buat laporan bulanan, masukin stok barang, masukin harga, dan nggak ribet, biar langganannya juga Word dan bermanfaat buat toko-toko yang banyak. Nah dok, tapi toko saya kecil, nggak masalah. Communion di tahun 2016 itu berawal dari ukuran 4x4, itu udah disupport sama Mokapos. Dari laporan keuangan sejak 2016, saya tahu dong progres Communion dan Susancare kayak apa. Sehingga saya tahu income-nya berapa, sehingga saya bisa keep duit itu ya gara-gara laporan keuangan yang saya kompilasi, rekapitulasi dari Mokapos, dari Moka. Nah si Moka ini yang akhirnya bermanfaat bukan hanya buat saya sendiri, tapi buat circle saya, karena saya tahu nih pengeluaran saya berapa, laporan bulanannya berapa, dan tidak ada lagi kesalahan kayak kemarin yang saya update di story nota manual, itu masa lalu. Ya kan? Satu toko itu aja, tapi pun akhirnya sudah perbaiki pakai Moka. Dan akhirnya saya tahu berapa yang harus di-keep, dan itu menyelamatkan saya selama pandemi. Di balik toko yang sehat ada laporan keuangan yang mantap. Di balik toko yang kuat ada laporan keuangan yang sehat. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan buat kalian yang ribet pakai nota manual, sudah saatnya kalian harus ganti ke Moka. Apa sih kelebihan Moka? Bisa cek tayangan setelah ini. Moka itu adalah aplikasi kasir buat jualan offline dan online. Mereka kayak semacam platform yang ngebantu pemilik bisnis jadi bebas ribet dalam menjalankan bisnis. Moka nyediain dashboard, bukan dashboard mobil ya. Yang tadi aku sempat bilang, mengenai laporan keuangan, report bulanan, bahkan harian. Jadi, aku tinggal terima rekapan transaksi dan meminimalisir fraud karena laporan penjualnya bisa dikirim lewat email atau bahkan aku tinggal login ke back office-nya. Buat ngelihat stok. Buat ngelihat stok gampang banget kalau pakai Moka, nggak ribet. Tinggal masukin jumlah stok yang benar dan kamu bisa langsung pantau di dashboardnya secara otomatis berapa yang kejual, berapa sisanya, dan dead stocknya berapa. Jadi aku bisa evaluasi untuk marketing plan di bulan berikutnya, supaya tidak ada terjadi dead stock lagi. Dan aku bisa reminder orang, tim, tinggal cek sisa barang di gudang. Nah, sekarang kita masuk ke website. Seperti kita tahu bahwa UMKM itu rumahnya digital. Medsos itu platform pinjem. Dan yang paling penting adalah kita harus punya website. Gimana sih cara buat website murah? Nah, jangan kaget. Moka itu ada solusinya juga. Moka itu sekarang berintegrasi dan bekerja sama dengan Gojek membuat sebuah fitur namanya Ghost Store. Ghost Store itu bukan kamu datang terus kurir datang bawa toko, tuh enggak. Ghost Store itu adalah sebuah website buat toko kalian. Website tuh harganya 15 juta bos kalau mau bagus. Tapi gara-gara Gojek sama Moka ini berkolaborasi, dia memberikan wadah bagi toko online, toko offline UMKM untuk membuat website dengan harga yang sangat murah dan cepat. Bagi toko-toko kalian via Gojek dan langsung ke connect ke Moka transaksinya. Lebih detailnya, Ghost Store itu merupakan website toko online dari Gojek yang bisa diakses melalui Moka.
Kerennya lagi, GoStore ini bisa diintegrasi dengan akun sosmed usahamu kayak Instagram Shop, Facebook Shop, Google Shopping. Dan tentunya urusan pembayaran, GoStore juga gampang banget. Bisa pakai GoPay, debit or credit card, bahkan transfer bank juga bisa. Selain itu, dengan menggunakan GoStore, terdapat domain yang menggunakan nama toko lo sendiri. Keren banget. Buat yang bisnisnya masih offline, GoStore tentunya bikin bebas ribet dalam jualan online. Iya kan bosku? Masa sih internet sudah 5G tapi belum punya website? Nah, hari gini harus punya website untuk ke-connect ke medsosnya masing-masing. Nah, buat kalian semua nih yang mau bisnisnya tambah maju, aku ada kabar bagus buat kalian semua. Jelas. Kalian bisa pakai referral code di bawah ini, Dr. Tirta 50. Dr. Tirta 50 untuk diinput supaya kalian bisa menikmati promo kalau kalian mau join atau gabung di Moka. Jangan lupa manfaatin ya, dan semangat terus buat pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Mantap jiwa.